Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Suwarno, dosen program studi akuntansi Unisri Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kembali akan kita bahas tentang materi perkuliahan Public Relation. Pada pertemuan kali ini, kita sampai pada satu topik pembahasan terkait tentang bagaimana membangun dan mengembangkan citra diri kita maupun citra diri perusahaan. Anda masih ingat apa itu pengertian tentang citra atau image? Citra atau image adalah sebuah gambaran yang ditangkap oleh publik kita, oleh orang lain. Jadi dengan kata lain, citra diri adalah citra diri kita di mata orang lain. Jadi bukan atas dasar penilaian kita, tetapi kita di hadapan orang lain itu ditangkap seperti apa diri kita atau perusahaan kita. Nah, sehingga dengan demikian maka penilaian orang lain terhadap diri kita maupun perusahaan kita tentunya bisa positif, bisa negatif. Walaupun kita mengharapkan agar citra diri kita ini positif, tetapi di mata publik bisa jadi sebaliknya. Oleh karena itulah maka kita berharap tentunya bagaimana agar citra diri kita yang positif bisa ditangkap positif oleh publik kita, oleh orang lain. Itulah salah satu pembahasan dalam mata kuliah Public Relation. Kita mengharapkan citra diri kita itu ditangkap sama seperti yang kita harapkan di mata orang lain, di mata publik, di mata masyarakat. Tentunya kita sebagai seorang PR mengharapkan citra diri yang positif, bukan yang negatif. Kemudian bagaimanakah langkah-langkahnya untuk mewujudkan agar kita ini memiliki citra diri yang positif? Tentunya kita harus selalu berada di depan orang lain, di publik, dengan menampilkan diri kita yang sebaik-baiknya. Salah satu kiatnya adalah kita harus selalu menampilkan senyum ketika kita berada di depan orang lain atau kita berada di satu pertemuan. Inilah yang merupakan pembeda dengan yang lainnya. Seorang PR harus selalu bisa menampilkan wajah yang tersenyum. Ya, wajah yang tersenyum ya. Bukan senyum-senyum. Nah, mohon dibedakan. Bagaimana agar kita bisa menampilkan wajah yang selalu tersenyum? Tentunya kita juga perlu berlatih ya. Karena ada berbagai macam senyum. Tetapi dari semua senyum yang ada, orang mengharapkan agar kita bisa senyum kita yang ikhlas. Ada beberapa teori. Bagaimanakah senyum yang ikhlas itu? Senyum yang ikhlas adalah senyum yang bisa menampilkan diri kita secara tulus menyampaikan sebuah senyum. Indikatornya adalah ya, bibir kita tertarik 2 cm ke kiri dan 2 cm ke kanan secara seimbang. Nah, ini bisa Anda latih dengan cara mengucapkan kata asik. Ya, coba Anda katakan asik berkali-kali di depan cermin. Yang Pak Harun sampaikan bukan guruan ya, namun memang betul-betul sesuatu yang Anda latih ya. Katakan asik, 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 asik berkali-kali. Sehingga lama-lama wajah Anda terbentuk ya, bisa menampilkan senyum yang ikhlas. Ini yang pertama. Jangan lupa mulailah pertemuan Anda dengan orang lain dengan senyum yang tulus, yang ikhlas. Kemudian yang kedua, ucapkan salam. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ketika saya membuka acara ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bisa juga Anda menggunakan salam secara umum. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ini yang kedua.
Yang pertama adalah kita senyum, yang kedua adalah kita mengucapkan salam, dan yang ketiga menyapa atau sapa. Ya, S yang ketiga adalah sapa. Ya, kita menyapa, bagaimana Pak Harno kabarnya, bagaimana Bapak Ibu hari ini, apakah sehat? Nah, kita menyapa. Dengan menyapa bisa membuka komunikasi. Usahakan kita selalu yang bisa menyapa pada orang lain. Sehingga kita akan menampilkan kesan orangnya adalah orang yang friendly, yang bersahabat. Ya, kalau dalam bahasa Jawa ada pepatah mengatakan orangnya grapyak semana. Ya. Ini kiat yang ketiga adalah sapa. Kemudian yang keempat adalah kita menampilkan diri kita orang yang sopan, orang yang memegang teguh pada etika dan etiket. Kita harus bisa menghormati dengan siapa kita berhadapan. Misalnya kita berhadapan dengan seseorang yang jabatannya lebih tinggi, walaupun kita lebih tua, namun kita menghormati dia sebagai pimpinan kita, ya kita harus menghormati. Jangan sampai kita merasa lebih senior, lebih tua, kemudian menganggap mereka ya di bawah kita. Tetapi kita berhadapan secara formal bahwa dia adalah atasan saya. Walaupun usianya masih muda, kita harus tetap menghormati. Ya, contoh kasus misalnya Wali Kota Solo hari ini, ya yang dipegang oleh Mas Gibran, usianya masih sangat muda. Kemudian saya termasuk golongan-golongan yang sudah generasi tua. Ya, kita harus menghormati di depannya beliau, karena beliau adalah seorang wali kota. Jangan lupa, S yang keempat adalah sopan. Kemudian S yang kelima adalah kita santun. Selalu menampilkan diri kita dengan rendah hati. Ya, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu orang yang minder, rendah hati. Kita harus selalu santun kepada siapapun juga. Ya, baik, agar tak lupa kita kembali review ya, bahwa kita dalam hal ini kiatnya adalah pertama adalah senyum, yang kedua adalah salam, yang ketiga adalah sapa, yang keempat adalah sopan, dan yang kelima adalah santun. Kemudian bagaimana proses membangun agar citra diri kita bisa positif, agar citra perusahaan kita bisa positif. Nah, di sini kami akan menyampaikan 4 langkah proses membangun citra diri maupun citra perusahaan. Membangun citra diri ini merupakan hal yang mutlak sebelum kita membangun citra organisasi atau citra perusahaan. Karena citra perusahaan adalah merupakan kumpulan dari citra diri orang-orang yang berada di dalamnya. Sehingga harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian kalau kita sudah baik citra dirinya, sahabat kita juga sudah baik, rekan kerja kita sudah baik, atasan kita sudah baik, maka akan membentuk citra organisasi atau citra perusahaan. Langkah yang pertama adalah membangun sebuah citra itu harus konsisten. Ya, harus selalu kita lakukan setiap saat, setiap hari. Ya, tidak hanya pada awal-awal saja. Seringkali kita ini kalau punya satu keinginan hanya dilakukan pada awal-awalnya, pada waktu kita masih semangat. Orang Jawa punya pepatah obor belarak. Ya, ketika pertama kali punya niat yang kenceng, kita selalu melakukannya. Tetapi setelah beberapa hari kemudian kita mulai bosan. Maka yang pertama, apa yang kita lakukan, ini kita lakukan dengan konsisten. Dengan demikian maka membangun citra diri butuh sebuah komitmen yang kuat, ya, yang dilandasi dari kesadaran diri kita sendiri. Ya, bukan karena hanya semata-mata ingin meraih sesuatu. Ya, tidak rahasia lagi ya, kalau seseorang ingin mendapatkan sesuatu biasanya ya berlaku sangat sopan, santun,
selalu senyum, tetapi kalau sudah mendapatkan, melupakannya. Betapa banyak kita lihat contoh-contoh di masyarakat, bagaimana seseorang yang ketika akan menyalonkan dirinya sebagai anggota dewan, sebagai wali kota, bupati, atau kepala desa, tetapi kemudian setelah dia tidak jadi atau jadi, dilupakan. Membangunnya harus konsisten, maka perlu ada niat yang kuat, komitmen yang kuat pada diri kita. Ini tahap pertama, yaitu diawali dengan konsisten, memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan secara terus-menerus. Tahapan yang kedua adalah bagaimana kita memformulakan, mengungkapkan citra diri kita. Ya. Yang pertama, citra diri itu bisa dibangun dengan cara menggunakan sarana menulis atau dengan tertulis. Ya. Contoh misalnya, ya, Anda membuat blog. Ya. Blog diri Anda, kalau Anda kerjakan dengan baik, Anda kerjakan dengan konsisten juga, akan bisa membangun citra diri yang positif. Sepanjang tulisan Anda ini juga tulisan yang positif, tulisan yang membangun, tulisan yang bisa menimbulkan ya, rasa empati dan simpati orang terhadap diri Anda. Kita lihat, sampai hari ini Anda pasti masih ingat, habis gelap terbitlah terang. Karya siapakah itu? Nah, tentunya Anda sudah mengenal ya, karya R.A. Kartini. Hampir seluruh tokoh-tokoh dunia, orang-orang yang hebat, bisa dikenal dalam jangka waktu yang panjang karena hasil tulisannya. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah dengan Anda? Apakah Anda juga punya budaya menulis? Seluruh, hampir semuanya, sekali lagi, pemimpin yang ada di dunia ini, dia dikenang dalam jangka panjang karena hasil karya tulisannya. Kalau dia tidak punya tulisan, hanya akan dikenang sesaat saja. Ini yang pertama adalah kita bisa formulasikan citra diri kita dengan cara kita menulis. Menulis gagasan, menulis ide, atau menulis tentang diri kita sendiri. Untuk itulah, saya sarankan kepada saudara, jadikan menulis sebuah budaya bagi kehidupan Anda. Bukan hobi loh ya. Sebab kalau menulis itu hobi, ya tadi sama dengan yang di awal tadi, hobi itu bisa bosan. Anda lihat hari ini banyak orang hobi naik sepeda, goes. Kemudian setelah berlalu setahun 2 tahun, ganti hobi yang lain. Memelihara burung, memelihara ikan. Jadi saya mengatakan menulis itu bukan hobi. Menulis bagian daripada kehidupan. Sebab dalam semua ajaran agama juga selalu diajarkan bahwa kita ini sebagai manusia harus berkarya. Salah satunya adalah dengan mengungkapkan ide gagasan kita lewat tulisan. Kemudian yang kedua, formulasi citra diri kita di hadapan publik bisa dengan cara divisualkan, dengan visualisasi. Ya, Anda bisa dengan cara memvisualkan ya lewat media-media sosial, atau Anda bisa memvisualkan diri Anda ketika bertemu dengan orang lain. Ya, hari ini Anda bisa melihat orang-orang yang tidak dikenal sama sekali, kemudian menjadi terkenal karena mereka tampil di depan publik dengan menggunakan visual. Ya, para YouTuber yang semula bukan siapa-siapa bisa menjadi orang yang terkenal
karena lewat media sosial. Contoh Ujub Klaten, Mbah Minto. Apakah Anda pernah sebelumnya mendengar orang-orang itu yang bukan siapa-siapa sekarang menjadi orang yang dikenal banyak orang? Ini yang kedua adalah bagaimana Anda akan memformulasikan citra diri Anda di depan publik. Kemudian yang ketiga, jangan lupa Anda harus mengenal target audiens Anda. Citra diri Anda akan Anda tampilkan kepada siapa? Kepada masyarakat umum ataukah kepada masyarakat tertentu saja? Misalnya, Anda ingin membangun citra diri Anda sebagai seorang akuntan. Tentunya target Anda adalah perusahaan-perusahaan. Cara Anda menyampaikan citra dirinya juga dikemas dengan cara yang berbeda. Pengenalan target audiens ini penting sekali, agar Anda bisa mengemas citra diri Anda dengan tepat, dengan pas. Sehingga Anda bisa lebih memfokuskan pada bagaimana membangun citra diri Anda yang Anda harapkan. Sekali lagi target audiens penting. Target tertentu, maka Anda perlu membangun sentuhan yang tentunya berbeda juga. Ini yang perlu Anda perhatikan. Kemudian yang keempat adalah media yang Anda akan gunakan untuk menyampaikan diri Anda di hadapan publik. Kepada siapa Anda akan menyampaikan ini? Tentunya yang pertama adalah ketika Anda bertemu langsung dengan orang. Anda harus menampilkan citra Anda yang positif. Tetapi membangun citra diri kita agar lebih dapat dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, tentunya ada caranya. Menggunakan orang lain, menggunakan media. Tetapi seyogianya Anda tidak terjebak dengan cara pasang iklan. Karena kalau kita pasang iklan, orang tahu, oh itu kan hanya iklan. Anda pasang iklan di koran 1 halaman misalnya. Biayanya mahal, tetapi belum tentu efektif. Orang tidak akan pernah melihat iklan itu dengan kacamata yang baik. Ini hanya iklan saja. Maka pikirkan cara-cara yang efektif. Coba Anda lihat ada seorang tokoh nasional yang balionya ada di mana-mana, yang keinginannya untuk membangun citra dirinya di hadapan publik biar baik, biar positif. Tetapi apa yang terjadi? Masyarakat menangkapnya justru kebalikannya. Maka jangan terjebak menggunakan media-media iklan yang berbayar untuk membangun citra diri Anda. Gunakan orang lain agar dia yang mengatakan kepada orang lain juga bahwa Anda punya citra diri yang positif. Salah satunya adalah Anda masuk dalam sebuah komunitas. Di komunitas itulah Anda harus selalu proaktif untuk menampilkan siapakah Anda. Kalau Anda masuk ke sebuah komunitas hanya berdiam diri saja sama dengan yang lain, tidak akan terbangun. Dengan Anda bergabung ke komunitas, Anda menampilkan diri Anda sesuai yang Anda harapkan, kemudian orang akan melihatnya. Namanya saja komunitas adalah kumpulan orang. Kalau mereka sudah melihat diri Anda, kemudian orang ini akan menyampaikan kepada orang lain. Tetapi komunitas juga lingkupnya terbatas. Tetapi jangan lupa, ini juga harus Anda lakukan. Masukilah komunitas organisasi. Sepanjang Anda memungkinkan, bergabunglah dengan berbagai macam organisasi. Kemudian di tengah-tengah itu Anda menampilkan diri Anda yang sebaik-baiknya, yang proaktif, yang memiliki ide gagasan yang positif, yang selalu membangun motivasi teman Anda,
lingkungan Anda. Dan yang kedua, cara kita mengembangkan citra diri melalui media, selain kita bergabung ke komunitas, juga menggunakan media massa. Ya, apakah itu media koran, majalah, baik konvensional maupun yang online. Dengan cara Anda membuat rilis. Nah, apa yang Anda lakukan, apa yang perusahaan lakukan, kalau itu positif dan itu layak diketahui oleh publik, Anda buatkan rilis. Ya. Bagaimana buat rilis akan kita pelajari nanti. Yang intinya adalah Anda menyampaikan informasi tentang apa yang Anda lakukan kepada media. Dan media akan menayangkan. Bisa juga tidak menayangkan. Nah, itu bedanya ya dengan iklan. Kalau iklan, Anda pasti akan ditayangkan, akan dimuat sesuai dengan yang Anda kehendaki, asal bayar. Tetapi kalau rilis, Anda kirim ke media, media bisa memuatnya, bisa tidak memuatnya. Dan bisa merubah redaksinya, bisa merubah format penyajiannya. Tetapi yang mengungkapkan diri Anda bukan Anda. Ya, ada sebuah berita tentang diri Anda yang disampaikan melalui media. Ya. Apakah koran, majalah, buletin, ya, baik yang konvensional maupun yang online. Atau juga Anda bisa membangun media Anda sendiri. Ya, jangan khawatir ya, hari ini kalau Anda ya masuk media susah, Anda masih bisa membangun media Anda sendiri dengan cara Anda membuat website pribadi yang bernama blog. Maka rekan-rekan, blog Anda adalah wajah Anda. Ya. Blog Anda bukan hanya sekedar penugasan, tetapi itu adalah wajah diri Anda yang ditangkap oleh orang dimanapun dan kapanpun juga. Maka terus perbaiki, terus update, ya. Jangan hanya sekedar penugasan Pak Harno, Anda rugi, ya. Sebab begitu Anda sudah mengupload kegiatan Anda di blog, semua orang bisa melihatnya. Begitu Anda mengupload video Anda di YouTube, semua orang bisa melihatnya. Begitu Anda mengupload apa yang Anda lakukan di TikTok, semua orang bisa melihatnya. Nah, itu sarana-sarana yang sangat memudahkan untuk membangun citra diri Anda yang positif. Ya, demikian beberapa kiat-kiat yang saya sampaikan pada kesempatan di kali ini. Ya, kita akan jumpa pada tema-tema yang lain. Sekali lagi, bangun, kembangkan citra diri Anda yang positif dengan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi. Yang terakhir, pertanyaannya, sejauh mana Anda sudah melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan, membangun citra diri Anda? Ya. Berikan komentar di bawah ini. Dan yang kedua, bagaimana cara-cara Anda agar citra diri Anda bisa terbangun dan dikembangkan dengan efektif? Apa yang sudah Anda kerjakan dan apa yang Anda mau kerjakan? Sukses selalu untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.